Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam tanggal 12 Dzulqa'dah ini kita dapat melanjutkan pengajian pekanan. Mudah-mudahan mendatangkan berkah, manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini sedikit kita belajar terkait dengan bulan Dzulqa'dah. Setelah Ramadan, yaitu Syawal, kita diperintahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Adapun Dzulqa'dah adalah bulan pertama di bulan haram yang datang berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah yaitu Rajab. Salah satu alamat qabulul amal, ya, bahwa kebaikan itu melahirkan kebaikan berikutnya atau kontinuitas amal itu, kesinambungan amal. Dalam hal ini puasa Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari. Maka di bulan-bulan haram dari bulan Dzulqa'dah ini, salah satu yang juga dianjurkan dalam sebuah hadis Al-Bahili, walaupun secara riwayat diperselisihkan, ada yang menghasankan dan ada yang mendhaifkan. Ya. Di situ diceritakan ada seorang dari suku Al-Bahili bertemu Rasulullah SAW. Kemudian pergi, setahun berikutnya baru bertemu. Ya, setahun berikutnya baru bertemu Rasulullah SAW. Kemudian orang tadi berkata, "Ata'rifuni? Apakah Rasul Anda masih mengenal saya?" Rasulullah bingung karena dulu ganteng, keren, tampan, gagah, sekarang kurus, krempeng. "Anal Bahili," katanya. "Saya Rasulullah, saya ini Bahili, orang dari suku Bahili, Bahilah ya, Al-Bahili. Alladzi ataituka atau ja'aka fil 'amil madhi," yang bertemu dengan Anda setahun yang lalu. Kata Rasulullah, "Kenapa sekarang kok jadi berubah?" "Ma taraktu, ya, ma akaltu, ya, illa bil laili mundu an faraktuka." Sejak saya tahun lalu berpisah dengan Anda Rasulullah, saya tidak pernah makan kecuali di malam hari. Berarti puasa terus. Tadinya gagah, ya, setahun puasa terus, akhirnya Rasulullah nggak kenali, berubah, kurus. Ya. Kemudian kata Rasulullah kepada orang tadi, "Jangan seperti itu. Sum syahras sabr." Ya, puasalah di bulan puasa, kemudian puasalah 1 ayyam min kulli syahr, dan 3 hari di setiap bulannya. Kata orang Bahil ini, "Saya puasa setahun aja kuat, apalagi cuma 3 hari setiap bulannya." Ya, mungkin awalnya gemuk kayak Abdi ini, tahun depannya jadi kayak Zahidah. Tapi tawar-tawar terus, kata Rasulullah, "Sum minal hurumi wa aftir," atau watruk.
puasalah di bulan-bulan haram dan tinggalkan. Jadi salah satu wadhaif atau amal yang dianjurkan atau diperintahkan di bulan haram secara umum dan di bulan Dzulqa'dah adalah berpuasa. Walaupun tentunya tidak harus full sebulan kan. Tadi minal hurum watruk, dan tinggalkan. Paling tidak seperti wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, "Awsani khalili bi thalathin." Ya. Wasiat kepadaku, Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Kata Abu Hurairah, "La ada'uhunna hatta amut." Tidak akan saya tinggalkan wasiat tersebut sampai saya meninggal dunia. Yang pertama kata beliau, "An utira qabla an anam." Saya sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, wa an asuma thalathata ayyam min kulli syahr. Saya akan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Wa an usallid duha. Dan yang ketiga, sholat duha. Jadi wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah 3 hal ini, dan kata Abu Hurairah, saya akan pegang terus, tidak akan saya tinggalkan sampai meninggal dunia. Ya, 30 selama Ramadan, tambah 6 Syawal, tambah 3 hari tiap bulannya. Sudah itu rutin. Ya terserah, pokoknya 3 hari dalam sebulannya, pilih. Itu minimal ya, bicara minimal sebenarnya. 3 kali 10 kan sudah 30 sebulan. Itu tanda bahwa puasa kita masih berkelanjutan. Ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. Walaupun tidak banyak jumlahnya tapi kontinu, rutin. Yang rutin itu kan yang berat. Ini yang pertama jamaah sekalian terkait dengan bulan Dzulqa'dah. Di sini Ibnu Rajab menyebutkan banyak sekali pendapat tentang puasanya itu. Seperti apa? Riwayat-riwayatnya juga ada, tetapi intinya ya tadi kita melanjutkan kebiasaan baik puasa tadi paling tidak 3 hari lah dalam sebulan. Ya, ini tadi Abu Hurairah paling tidak menyebutkan wasiat Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, itu yang pertama terkait bulan Rajab ya. Tentu amal-amal yang lain terus ya, tetapi salah satu yang ada keterangannya untuk dijaga di sini adalah puasa. Untuk kita bicara puasa sunnah, yang wajib-wajib sudah jelas. Sholat wajib. Kemarin kita baca di Bulughul Maram, sholatnya Rasulullah itu kan 50 rakaat, 50 ayat katanya. Sholat zuhur 50 ayat. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Kadang-kadang pernah dikeraskan juga. Zuhur itu kan sir ya, tapi kadang pernah dikeraskan dan dihitung oleh sahabat itu kurang lebih 50 ayat. Sementara rukuk dan sujud Nabi itu qaribum min qiyamihi, mirip dengan berdirinya. Kalau 50 ayat berapa menit? Ya, mau cepat mau pelan aja rata-rata mungkin 5 menit paling cepat kan. 5 menit tambah Al-Fatihah, berdirinya berarti kan kurang lebih 6-7 menit. Itu udah baca cepat 50 ayat. Rukuknya 6-7 menit kan 5 menit lah enggak. Berarti 1 rakaat itu tidak kurang dari hampir 20 menit. Ya kan? Berarti 4 rakaat zuhurnya, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Rakaat kedua ya, lebih panjang daripada rakaat ketiga. Rakaat ketiga juga lebih panjang daripada terakhir, lebih ya, semuanya totalnya. Umpamanya 20, rakaat kedua 15, berapa sudah? 35, ada setengah jam lebih. Tak boleh boleh. Ini sholat wajib. Langsung nggak ada, masjidnya sepi ya. Di hadisnya begitu, coba di Bulughul Maram. Asarnya lebih pendek dari zuhurnya. Tentang panjang pendek bacaan ayat atau surat, pilihannya tidak ada keterangan yang rigid. Walaupun Jumat pagi katanya membaca apa? As-Sajdah dan Al-Insan.
Ada riwayat Tabari ini menyebutkan wa yudimu dzalika dan continue melakukan itu, tapi riwayat tambahan wa yudimu dzalik ini dianggap syadz, lemah. Artinya Rasulullah masalah memilih bacaan itu kondisional dan pilihan lah, ya, tidak kaku. Pernah Rasulullah ingin baca ayat panjang, ada bayi menangis, langsung dipendekkan. Ya, artinya, ya, kalau imamnya, makmumnya lagi sehat-sehat semua, nyaman semua, panjang nggak masalah. Tapi yang jelas, tidak pernah Rasulullah sholat wajib baca Al-Baqarah. Ya, riwayat Rasulullah baca Al-Baqarah, Ali Imran itu sholat sunnah. Kalau Al-Baqarah, Ali Imran sholat wajib, ya nggak ada yang ke masjid. Walaupun sahabat mungkin ya. Jadi yang baca panjang itu di sholat sunnah. Sholat wajib kondisional tadi. Ya jangan terlalu pendek, ya jangan terlalu panjang. Jadi apa sholat yang sekarang kita ini tidak seperti sholatnya Nabi? Ya mungkin tidak sama lah, berkurang, tapi ya nggak salah. Tetap baik, asal tadi jangan terburu-buru saja. Jadi kewajiban sholat yang lainnya jelaskan. Cuma kita mungkin perlu lihat gitu ya, segi cepatnya, segi tumakninahnya. Ya. Kalau katanya shollu kama ra'aitumuni usolli, belum. Sholatnya Nabi tadi, kalau dari segi waktunya paling tidak, kalau waktu itu mungkin nggak ada menit kan, jadi sahabat mengira-ngira kurang lebih 50 ayat bacaannya. Kalau sekarang kan tinggal dilihat mulai jam sekian, salamnya jam sekian, bisa menit. Tapi sekali lagi itu kan tadi tidak harus seperti itu. Ya. Jadi yang wajib itu jelas. Tapi memperhatikan makmum, imam memperhatikan makmum itu kan. Cuma sekali lagi ya kita terus mencoba meningkatkan kualitasnya. Di istana juga ada masjid. Di istana semuanya sholat. Di mall, di kantor-kantor pemerintahan ada masjid. Tapi kok kehidupan kita tidak berubah? Mungkin ini tadi kita sholatnya belum sampai pada fungsi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan hadisnya katanya ini Ustaz. Sholatnya bagus, semua amalnya pasti bagus. Iya, kalau sholatnya sudah sampai kepada tujuannya tadi. Kalau sholatnya tadi lobar-lobar, kan nanti kalau dihisab pasti berat, kecuali kalau udah sholatnya baik ya. Idza shaluhat ya, shaluha sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, benar, baik, semua amalnya gampang nanti hisabnya. Tentu sholat yang seperti apa yang akan membuat ringan? Sholat yang ya paling tidak mendekati itu. Ya kan? Di kantor-kantor, di istana juga sholat. Di kantor-kantor semua masjidnya ada. Ya. Karena itu Ibnu Qayyim membuat peringkat orang sholat itu kan, jamaah sekalian, ada yang sholat, ini bicara yang sholat tapi mendapatkan siksa. Fawailun, sholat dapat siksa. Kalau nggak sholat kan diajak sholat dulu. Ini yang sholat saja masih peringkat kelima di paling bawah. Sholat, fawailul lil musallin. Kadang sholatnya di luar waktu, sholatnya nggak wudu kayak anak kecil itu kan, udah sholat sudah. Mungkin santri kelas 1 masih ada yang ngantuk-ngantuk sholat. Peringkat keempat naik dikit, mendingan. Kalau tadi pasti dapat dosa, yang ini berpeluang dapat dosa. Karena tadi yasriku fi sholatihi, mencuri hak-hak sholat. Belum lurus, lobar. Sujud belum 7 anggota itu. Hidungnya nggak nempel masih. Oh, hidungnya pesek, nggak nempel. Ya kalau nggak buru-buru insya Allah nempel. Mencuri hak-hak sholat, ini kan terancam berdosa. Yang sholat, bicara yang sholat. Nah, kemudian yang sholat juga sholat, sudah tenang, sudah rukun syaratnya terpenuhi, tapi sholatnya di rumah.
dapat 1, ini nomor 3. Yang ke nomor 2, peringkat 2 yang sholatnya sudah berjamaah. Tapi jamaahnya tentu memperhatikan, ya kan tadi. Yang pertama, kata beliau, peringkat pertama itu yang bukan hanya sholat, tapi menunggu-nunggu waktu sholat. Sebelum adzan bersiap-siap. Itu pasti konsentrasinya lebih, sholat sunnahnya. Semua pikirannya sudah siap untuk sholat. Ya, insya Allah kalau peringkat 1, mudah-mudahan 2 ini juga mungkin mulai mendekati ketujuan sholat. Ya, jadi bukan berarti ketika kita tadi menyebut bulan Dzulqa'dah puasa, yang wajib aja sudah jelas tentu. Bahkan kalau perlu kita perhatikan terus peningkatan kualitasnya. Ya. Walaupun mungkin kalau disurvei yang benar-benar sholat, orang muslim, KTP-nya muslim yang benar-benar sholat full 5 waktu tidak bolong, itu juga nggak tahu berapa persen. Kalau kita jalan-jalan pagi saja sekarang banyak, habis subuh itu masih pada tidur. Bahkan saya pernah ngobrol orang di sini masjid, bisa diperkirakan sholat Jumat pun itu masih banyak yang tidak ke masjid. Sekarang ini mungkin ada 5-10% anak-anak muda terutama tidak ke masjid sholat Jumat. Padahal jelas sekali ancaman Rasulullah ya, orang yang akan dibakar lah atau ya. Baik jamaah sekalian, jadi ketika saya menyebutkan puasa bukan berarti yang lain, tentu yang lain terus ya, yang wajib sudah jelas ya, sholat jelas ya, bahkan penting kita perhatikan peningkatan sholatnya. Ini santri kelas 1 tuh, karena yang kelihatan kelas 1 di depan, mungkin kelas 2 juga yang kecil-kecil, kalau kelas 5 di belakang, kelas 6 di belakang. Subuh itu banyak yang imamnya sudah berdiri masih sujud, gimana hukumnya? Sholat tidur. Ya, kalau nggak dilawan, sholatnya berbahaya. Kalau sholatnya tidur gitu sampai mungkin selesai Al-Fatihah baru dia bangkit, kan nyenyak, hilang akal. La taqrabus sholata wa antum sukara, itu nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk karena otaknya hilang. Ya. Jadi memang ngantuknya sudah bangun tapi sholatnya hanya tidur kan, harus dilawan. Ya, apalagi yang tidak bangun nanti kalau alasannya tidur kan rufi al-qalam. Kalau tiap hari rufi al-qalam. Ya. Kalau jalan pagi itu banyak anak muda-muda tuh tidur, kadang tidur di teras di luar. Ya mudah-mudahan sih habis sholat subuh tidur baru tidur ya. Jadi bicara kondisi umat kita ini ya, walaupun mubasyiratnya, kabar gembiranya kan ya, paling tidak Islam lah di Malaysia, Anwar Ibrahim, sekarang di Turki menang, Erdogan kan, nah, nggak tahu di Indonesia nanti yang semakin menyemangatkan kita sholat atau yang ya kan juga paling tidak sholatnya jadi tandanya kan. Sering kita dengar kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, insya Allah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, mestinya nggak muat. Umar saja khawatir kan, kenapa pasukan ini kok nggak menang-menang, sudah 3 hari, sudah berapa hari ngepung perang nggak menang-menang. Apa itu? Sunnah yang ditinggalkan apa siwak? Jadi kekuatan kita, kemenangan kita lambat itu ya karena kondisi kita juga. Jemaah sekalian, itu poin pertama terkait bulan Dzulqa'dah. Kemudian poin kedua yang ingin saya sampaikan, jam berapa? Masih setengah jam ya. Jam 6 lewat. Tentang khosais bulan Dzulhijjah ini diantaranya bahwa
semua umroh Nabi kanat fi Dzulqa'dah. Semua umroh Nabi dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Berapa kali umrohnya Nabi? Belum pernah umroh kan? Belum bisa jawab jadinya. Belum ya? Belum umroh? Mau umroh nggak? Insyaallah. Mau lebih dari umrohnya Nabi atau mau sama? Berapa kali? Pak Heri baru sekali, kalah sama Nabi masih. 4 kali umrohnya Nabi. Ya, Pak Heri baru sekali, masih kalah. Kulluha kanat fi Dzulqa'dah. Semua umrohnya Nabi di bulan Dzulqa'dah. Kecuali, ya, berarti 3 kali ya. Kalau 4, 3 kalinya di bulan Dzulqa'dah. Kecuali sekali, yaitu hajinya yang bareng, umroh yang bareng hajinya. Ya, haji wada kan, bukan di bulan Dzulqa'dah, di Dzulhijjah. Karena kalau tidak salah beliau berangkat itu nyampe Mekah sekitar tanggal 4 atau 5 Dzulhijjah sudah. Ya kan baru umroh. Jadi bukan di Dzulqa'dah tapi di Dzulhijjah, mirip, dekat. Nah. Ihramnya Dzulqa'dah masih bisa dibilang, karena dari Dzulhulaifah dari Madinah kan seminggu perjalanannya. Kalau sampai tanggal 4 berarti kan ihramnya masih di bulan Dzulqa'dah. Jadi betul kalau dibilang tepatnya Dzulqa'dah, mulainya paling tidak ihramnya. Bahkan di sini juga disebutkan, ada yang menyebut masuk tanggal 4 Dzulhijjah ya. Tapi ihramnya di Dzulqa'dah. Jadi umrah beliau semuanya 4 kali. Umratul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah tahun berapa? Perjanjian Hudaybiyah yang kemudian umrah ya di Hudaybiyah ya. Tetapi tidak sampai sempurna. Sudah ihram dari Madinah tapi karena terhalang kan tidak boleh sama orang Quraisy umroh. Tahun berapa? Sulhul Hudaybiyah. Ya. Sebelum Fatu Mekah. Fatu Mekah tahun 8, berarti kurang lebih tahun 7. Ya. Jadi umroh yang pertama ini pun gagal. Kemudian beliau bertahallul. Ya. Kemudian diqadha di berikutnya. Hudaybiyah 6 ya, berarti ini kurang lebih umroh qadhanya 7. Kemudian yang ketiga umroh setelah dari Ji'ronah. Mikot Ji'ronah. Kemarin sempat Pak Heri. Mikot umrohnya sempat berapa kali? Sekali aja. Dari Madinah, Bir Ali, Dzulhulaifah. Belum sempat dari Ji'ronah. Nasir kemarin? Ji'ronah, ya, lebih jauh. Ya, iya. Nah, ini Rasulullah jadi pernah mikot dari umroh dari Hudaybiyah. Kalau dari Madinah mikotnya sudah dari Madinah, tapi waktu itu lewat Hudaybiyah. Yang Ji'ronah ya pada tahun Fathu Mekah ya, ketika membagi setelah Hunain, perang Ghanimah Hunain. Walaupun ada pendapat menunjukkan di akhir Syawal, tapi yang populer ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ya. Berarti yang pertama umroh Hudaybiyah ya, walaupun tidak sampai selesai karena beliau dihalang bertahallul. Makanya kalau kita khawatir setelah berihram, niat ihram boleh bersyarat. Gimana syaratnya? Labbaik Allahumma umratan ditambah syarat. Gimana syaratnya? Belum ya, belum haji nih ya. Sudah haji 2 nih. Sudah manasik sudah. Kelas 4 belum. Gimana syaratnya? Wa in habasani habis fama halli haitsu habastani. Kalau saya terhalang oleh sebuah halangan,
Umpamanya nanti ada satu kondisi di Saudi itu kurang aman. Bisa jadi kan tiba-tiba sudah ihram ada perang. Kalau tidak bersyarat begitu repot nanti. Harus bayar dam. Kalau pakai syarat, kalau saya terhalang maka saya menjadi halal di tempat saya, Allah halang saya. Nah, ini kalau tidak bersyarat. Tentu bersyarat ini ya untuk jaga-jaga dalam terutama kalau sudah kondisi tidak aman. Jadi umrah Rasulullah SAW 4 kali ya. Pertama Hudaybiyah walaupun tidak tuntas, kemudian diqadha di tahun berikutnya, umrah terkenal dengan istilah umratul qadha. Kemudian yang ketiga umrah dari Ji'rana setelah Fath Makkah, setelah perang Hunain, setelah membagi atau ketika membagi rampasan perang Hunain. Kemudian umrah dengan hajinya. Jadi umrahnya Rasulullah 4 kali, itu pun yang ini tidak tuntas yang pertama. Jadi qadha tahun berikutnya, Ji'rana dan bersamaan dengan hajinya. Karena itu diriwayatkan dari sebagian sahabat Ibnu Umar, Aisyah, juga dari tabi'in Atha, ya, lebih mengutamakan umrah di bulan Dzulqa'dah daripada di bulan Ramadan. Walaupun ada hadis kan, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku. Umratun fi Ramadan ta'dilul hajja ma'i. Seperti haji bersama Nabi. Umrah di bulan Ramadan, makanya ramai juga Ramadan itu haji, umrah. Tapi Ibnu Umar, Aisyah dan Atha di sini lebih karena haji, umrahnya Nabi semua di bulan Dzulqa'dah. Ya. Ini yang kedua. Ini berkaitan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi ya, umrahnya bergabung dengan hajinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada bahwa yang dimaksud bulan-bulan tertentu itu Syawal, bulan haji itu 3, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah yang ada perbedaannya apa, full 1 bulan atau hanya sampai tanggal selesainya haji, ya 10 atau sampai akhirnya 13. Karena itu kalau setelah kita baca lanjutan ayatnya, faman farada fihinnal hajja, yang sudah berihram haji, fala rafasa, tidak boleh berkata kotor, melakukan hubungan suami istri, wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik, wala jidala. Di antara tafsirnya tidak perlu didebatkan lagi. Bulan-bulan haji itu sudah 3 bulan. Jangan punya usul kan padat, dibuat setahun 3 kali. Kan ada yang sempat usul. Jangan hanya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah aja. Bulan-bulan dibuat 3 kali kan, atau 4 kali tiap 3 bulan. Maksudnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Sudah bulan haji itu sudah ada ketentuan. Fala jidala. Di antara makna fala jidal itu jangan memperdebatkan lagi tentang waktunya bulan haji. Karena bagaimanapun tidak akan semuanya bisa berangkat haji. Berapa jumlah kita kaum muslimin ini? Sedunia berapa? Penduduk dunia ini 7 miliaran kayaknya. Yang muslimnya berapa? Dari 7 miliar ini. Yang Islam berapa? Syekh Lazwardi, ya Irham, kira kurang lebih 2 miliaran yang muslim. Dari 2 miliar yang mampu kira-kira berapa? Kan haji hanya wajib bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, yang punya bekal dan sehat bisa PP, ya bisa berangkat PP. Kira-kira dari 2 miliar itu berapa? 2.000 juta kan? 2.000 juta. Dari 2.000 juta itu kira-kira yang mampu haji berapa? Ini aja kemarin gara-gara ongkosnya naik, saya dengar ada daerah yang sampai 70% tidak bisa melunasi. Hanya 100 kan
kabupaten itu 100. Berarti yang berangkat cuma 30, 70-nya nggak bisa melunasi yang harusnya berangkat tahun itu. Karena setoran di bank kan 25 juta. Ongkos hajinya 51 sekian. Berarti kan kurangnya separuh. Kalau suami istri 50, belum tasyakurannya. Belum untuk oleh-olehnya. 75 paling enggak kan? Kalau nggak pegang uang, cari pinjaman susah, akhirnya nggak lunas. Ada saya dengar sampai 70% satu daerah tidak berangkat, akhirnya yang berikutnya yang bisa melunasi bisa. Tuh yang sudah nyetor saja, kira-kira anggap 1%-nya yang mampu. Berarti berapa? Dari 2000 1%-nya 20 juta. Kalau 200 10% maksudnya 20 juta. Sementara daya tampung Masjidil Haram Padang Arafah berapa? Al-Hajju Arafah, intinya haji kan di Arafah, berarti harus di Padang Arafah. Dan sekarang yang ketat itu masuk Arafahnya. Orang Mekah dulu bebas haji, sekarang biarpun orang Mekah kalau nggak punya surat izin mau masuk pintu, sekarang Arafah itu ketat pintu masuknya. Kalau dulu orang Mekah gampang haji, mau tiap tahun haji. Kalau orang Saudi sendiri peraturannya 5 tahun sekali. Nah, tiap tahun juga, walaupun yang orang murah lah, anggap dari Saudi murah. Jadi kalau 20 juta yang mampu, yang bisa berangkat paling daya tampungnya kan 8 juta paling. Anggap 6 juta haji dari luar, 2 jutanya hujjajud dakhil, jamaah haji lokalnya dari Saudinya sendiri. Berarti ada kurang lebih 12 juta yang mampu tapi juga tidak bisa berangkat. Kalau kita ambil 1 juta dari kaum muslimin yang mampu, 20 juta. 1%-nya 20 juta. Daya tampungnya atau visa yang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi sesuai daya tampungnya. Anggap 6 juta untuk orang luar, 2 jutanya untuk orang Saudi. Terus 12 jutanya ini kan tidak berangkat. Belum lagi yang berapa tadi? 1.800 berapa? 1.980 jutanya. Ya, karena memang tidak mampu, tidak wajib, tapi mereka juga kan nggak berangkat haji. Apa gantinya? Katanya Islam ini adil, tapi yang bisa ke tanah suci terbatas. Ada ungkapan para ulama, al-hajju laisa lil hujjaji faqat. Bahwa ibadah haji itu tidak hanya menjadi monopoli, menjadi dominasi atau monopoli orang yang ke tanah suci saja. Ya tentu yang haji betulan memang yang ke sana, tapi maksudnya semangatnya, spiritualitasnya, rohaniyahnya yang bisa dirasakan tidak menjadi monopoli mereka yang berangkat karena sangat terbatas tadi 6 juta 8 juta yang mampu saja tidak bisa berangkat, apalagi yang tidak mampu. Maka salah satu bentuk adalatul Islamnya, bentuk adilnya Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita, Islam ini menyediakan kepada kita ya semacam pengganti lah, semacam penyeimbang yang tidak bisa berangkat tapi bisa juga merasakan spiritualitas rohaniyah jamaah haji. Yaitu nanti insya Allah kurang lebih berapa? 18-19 hari lagi kita akan masuk di awal Dzulhijjah yang disebutkan dalam hadis hari-hari dunia yang terbaik, hari-hari terbaik di dunia ini. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Hari-hari yang paling baik di sisi Allah adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Yang sudah berniat berkorban, tadi ada BSI masuk promo. Yang top up 100 juta dapat gratis 1 ekor kambing. Yang nabung masuk 100 juta ya, dapat 1 ekor kambing. Yang 1 miliar dapat 1 ekor sapi. Berlaku sampai tanggal 26 Juni. Ya kalau sudah niat
Maka dianjurkan ya mulai malam tanggal 1 Dzulhijjah untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Kan mirip seperti orang yang ihram. Ya, jadi tidak pergi haji tapi semangatnya atau ruhanianya seperti orang yang sedang ihram haji. Waktu saya di Mesir, kebetulan saya tinggal di lantai dasar. Ada yang ketok atau nelpon mengetok pintu, bawa daging. Belum lebaran, masih tanggal-tanggal 2, 3, 4 Dzulhijjah awal. Saya bilang, buat apa daging? Tolong bagi teman-temannya. Loh, daging apa ini kan? Korban masih nanti tanggal 10. Loh, kamu nggak tahu ini hari-hari yang utama. Kami nyembelih sekarang, nanti tanggal 10 nyembelih lagi. Padahal Mesir bukan negara kaya. Nah, tapi berkorban itu kan masalah kaya ya, ya adalah paling tidak, tapi semangatnya memaknai hari yang paling baik itu. Jadi korbannya nggak nunggu berbagi dagingnya itu nggak nunggu tanggal 10 nanti kami korban lagi. Pernah ditelepon lagi. Ini tolong bagian ke teman-teman yang bujang-bujang yang mungkin nggak masak atau apa. Ada 50 porsi untuk buka puasa. Jadi hari 10 pertama puasa. Berarti tanggal berapa nanti? Sekitar tanggal 20, 18, 19. Sekitar tanggal 18, 19 itu tanggal 1-nya. Selesai ujian. Ya, selesai ujian. Ya, Kemisnya paling tidak Senin Kemis. Apakah ada yang puasa terus? Ada takbir mutlak, takbir sejak awal tanggal 1. Ya, jadi mirip jamaah haji. Ya, ada yang ya tadi buka sama beri daging. Ada juga ini di Mesir juga. Di depan pintu rumah kita nyembelih, darahnya kemana-mana baunya. Kita juga nggak dapat sama sekali. Ada juga yang berbagi semangat seperti itu ada yang di depan mata juga nggak ngasih juga ada. Nyembelihnya di depan pintu, bukan kalau kita kan di luar. Darah depan pintu ya baunya sepotong nggak nyampe. Ada juga. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini beberapa terkait dengan ya, bulan Dzulqa'dah ini. Secara bahasa Dzulqa'dah artinya memang yang duduk. Dzu memiliki punya qa'dah duduk. Dinamakan Dzulqa'dah karena memang persiapan untuk haji. Jadi orang jahiliyah dulu kan juga haji, mereka mengenal haji. Jadi di bulan Dzulqa'dah mereka nggak kemana-mana, duduk-duduk persiapan untuk haji. Karena Dzulhijjahnya berangkat haji. Dzulhijjah bulan haji memang. Hijjah ya. Dzulhijjah itu bulan haji. Dzulqa'dah bulan persiapan. Jadi mereka duduk-duduk artinya tidak bepergian jauh, menyimpan tenaga, mempersiapkan diri. Jangan dibayangkan seperti sekarang kan, dulu nyiapin ontanya, nyiapin apanya gitu. Jadi Dzulqa'dah dari segi bahasa memang bulan di mana ya persiapan untuk haji. Nah, kita yang tidak haji berarti kan juga tetap mempersiapkan diri dalam ketaatan, menjauhi yang haram, menjauhi kedoliman kan di bulan haram. Fala tadzlimu fihinna anfusakum ya. Apalagi di bulan-bulan haram ya. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu ya beberapa hal terkait dengan bulan Dzulqa'dah. Ya, dari segi sejarah tadi diceritakan semua umroh Nabi kecuali tadi umroh yang hajinya itu pun ihramnya di bulan Dzulqa'dah. Jadi bisa dikatakan ya umrohnya semua di bulan Dzulqa'dah. Ya, demikian kurang lebih ya. Mudah-mudahan kebaikan, ketaatan bisa kita terus kawal, jaga, dan tentu juga di samping amar ma'ruf kita juga jangan lupa ya mengingatkan nahi mungkar tadi, yang tidak mengerjakan sholat ya kita amar untuk ma'ruf dan mencegah juga di waktu yang sama kemungkaran kan?
tidak sholat atau Jumatan tadi di pesisir di sini, Mas, ada yang tidak ke masjid, Mas. Itu pun saja masjidnya udah nggak muat kan? Kalau datang semua tambah nggak muat masjid. Nggak tahu kalau di daerah utara, di daerah pesawahan, kalau di daerah pesisir ini masih ada Jumatan yang tidak Jumat. Kalau daerah sana daya sana gimana? Semua sakit kan ada udzur. Yang muda-muda ke masjid ya. Ya mudah-mudahan sebenarnya kalau Jumat saja tidak ke masjid. Kalau Jumat kan mesti jamaah aslinya kan begitu. Kalau sholat lain anggaplah nggak wajib hanya jamaah. Ya, demikian. Mudah-mudahan yang singkat sedikit ini yang menambah wawasan kita, dan yang terpenting lagi Allah memberikan kemudahan kita untuk mengupgrade ya, ibadah kita itu. Kalau menggakkan sholat malamnya Nabi, sholat wajibnya. Kalau di yang maghrib, walaupun Rasul juga baca pendek, tapi apalagi subuh jangan qul Allahu ahad lah subuh. Ya, demikian kurang lebih. Insya Allah besok, ya Abdi puasa kan pesantren besok Insya Allah. Ada pertanyaan? Cukup? Jelas? Insya Allah. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.